Halo teman-teman, selamat datang di channel Ibra Sadewa. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah luar biasa tentang kecerdikan, petualangan, dan rahasia waktu yang tersembunyi. Si Kancil dan Makhluk Penjaga Waktu, sebuah legenda yang hampir terlupakan, namun memiliki makna yang begitu dalam. Bagaimana jika waktu bisa dikendalikan? Bagaimana jika ada sosok yang ingin menguasainya? Dan bisakah si Kancil, dengan kecerdikannya, menyelamatkan keseimbangan dunia? Semua jawabannya ada dalam kisah seru ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Siap, yuk, kita mulai petualangannya. Di sebuah hutan lebat yang penuh dengan pohon tinggi menjulang, si Kancil sedang berjalan santai di tepi sungai. Ia baru saja berhasil mengelabui harimau yang hendak memangsanya, dan kini menikmati kebebasannya dengan penuh rasa bangga. Namun, langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu yang berkilauan di antara semak-semak. Rasa penasarannya yang besar membuatnya mendekati benda tersebut dengan hati-hati. Saat ia menyingkap daun-daun yang menutupi benda itu, matanya terbelalak. Di depannya tergeletak sebuah jam tua dengan ukiran aneh di sekeliling bingkainya. Jam itu tampak sangat kuno, dengan jarum yang tampak tidak bergerak. Anehnya, meskipun tertutup debu, jam tersebut masih terlihat kokoh dan misterius. Si Kancil mengendusnya, memastikan bahwa ini bukan jebakan dari musuhnya. Jam macam apa ini? Gumamnya sambil mengamati lebih dekat. Ukiran di permukaan jam tampak membentuk pola menyerupai bintang dan pusaran air. Ada simbol-simbol asing yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tidak seperti jam biasa yang hanya memiliki angka 1-12, jam ini memiliki angka hingga 24, dengan beberapa lingkaran kecil di dalamnya. Rasa ingin tahu si Kancil semakin membesar. Ia mencoba mengetuk permukaan jam itu dengan kakinya, tetapi tidak ada reaksi apapun. Lalu, tanpa berpikir panjang, ia menyentuh jarumnya dan, brak. Sebuah getaran hebat mengguncang tanah di sekitarnya. Daun-daun beterbangan, air sungai beriak, dan angin mendesir kuat seolah ada kekuatan besar yang baru saja terbangun. Si Kancil melompat ke belakang, jantungnya berdebar kencang. Ia menatap jam itu dengan mata membelalak. Kini, jarum yang sebelumnya diam mulai bergerak dengan cepat, berputar ke segala arah tanpa aturan. Sinar biru kehijauan mulai keluar dari celah-celah ukirannya, menciptakan lingkaran cahaya di udara. Hutan yang sebelumnya tenang kini terasa mencekam, seakan waktu di sekitarnya sedang berubah. Saat si Kancil hendak kabur, tiba-tiba tubuhnya terasa berat. Ia merasa seolah-olah ditarik ke dalam pusaran yang tak terlihat. Udara di sekelilingnya bergetar, dan ia melihat bayangan aneh berkelebat di dalam cahaya yang muncul dari jam. Sosok-sosok misterius dengan mata bersinar samar tampak melintas cepat, seolah sedang mengawasi kehadirannya. Kau telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tidak kau ganggu, suara dalam dan berat menggema di udara. Si Kancil melirik ke sekeliling, tetapi tidak melihat siapapun. Bulunya meremang. Ia tahu bahwa ia baru saja melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Dengan sekuat tenaga, si Kancil mencoba melangkah mundur, tetapi kakinya terasa kaku. Cahaya dari jam semakin kuat, dan di tengah cahaya itu, perlahan-lahan muncul sesosok makhluk tinggi dengan tubuh yang tampak seperti bayangan hidup. Makhluk itu memiliki sepasang tanduk melengkung dan jubah yang berkibar meski tidak ada angin. Si Kancil menelan ludah. Ia tak pernah merasa setakut ini sebelumnya. Makhluk itu menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan, bukan marah, tetapi penuh kewaspadaan. "Siapa kau?" tanya si Kancil dengan suara gemetar. Makhluk itu melangkah mendekat. Suaranya bergema seperti berasal dari berbagai waktu sekaligus. "Aku adalah penjaga waktu, dan kau telah mengganggu keseimbangan yang tidak seharusnya tersentuh." Si Kancil menelan ludah, matanya terpaku pada sosok tinggi yang menyebut dirinya penjaga waktu. Makhluk itu tampak seperti bayangan yang hidup, dengan jubah berkibar meski udara di sekitarnya begitu sunyi. Cahaya kehijauan dari jam terus berputar, membentuk lingkaran di tanah, seakan menciptakan gerbang menuju sesuatu yang tidak dipahami si Kancil. "Kau telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak boleh disentuh," suara makhluk itu bergema, terdengar berat namun tetap tenang. "Jam ini bukan sekadar benda biasa. Ini adalah kunci yang menjaga keseimbangan waktu di dunia ini." Si Kancil mundur selangkah, mencoba berpikir cepat. Aku tidak tahu. Aku hanya penasaran. Aku tidak bermaksud." Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya,
tiba-tiba angin kencang berputar di sekeliling mereka. Suara gemuruh terdengar dari dalam hutan, seperti suara pohon-pohon yang tumbang secara bersamaan. Kemudian, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Di kejauhan, si kancil melihat seekor monyet yang tengah bergelantungan di dahan. Namun dalam hitungan detik, tubuhnya berubah. Bulu di tubuhnya menipis, punggungnya membungkuk, dan wajahnya dipenuhi kerutan. Monyet itu menua dengan sangat cepat. Di sisi lain, seekor rusa besar yang sedang minum di sungai tiba-tiba menyusut menjadi anak rusa mungil yang gemetar kebingungan. Apa yang terjadi? Pekik si kancil, matanya membesar melihat kekacauan yang mulai melanda hutan. Burung-burung terbang panik, beberapa pohon yang semula hijau meranggas dalam sekejap, sementara bunga-bunga yang baru saja mekar kembali menjadi kuncup kecil. Penjaga waktu menatap si kancil dengan tajam. Waktu telah kacau. Karena kau, alurnya menjadi tidak menentu. Ada yang maju terlalu cepat, ada yang kembali ke masa lalu. Si kancil merasakan tubuhnya mulai gemetar. Ia memang sering berbuat nakal di hutan, mengelabui hewan lain demi kepentingannya sendiri. Tapi kali ini berbeda, ini bukan sekadar lelucon atau tipu daya. Ini adalah kesalahan besar yang benar-benar menghancurkan keseimbangan hutan. Bisakah kau memperbaikinya? Tanya si kancil dengan suara penuh harap. Kembalikan waktu seperti semula. Penjaga waktu menggeleng perlahan. Aku hanya bisa menjaga keseimbangan, tapi jam ini telah terusik oleh tangan yang tidak seharusnya. Kini, hanya kau yang bisa memperbaikinya. Si kancil tersentak. Iya, memperbaiki waktu. Itu terdengar mustahil. Tapi sebelum ia bisa membantah, jam tua itu mulai bersinar lebih terang, mengeluarkan cahaya keemasan yang menyelimuti tubuhnya. Dalam sekejap, si kancil merasa tubuhnya tertarik ke dalam pusaran cahaya. Saat pandangannya semakin buram, ia hanya mendengar suara penjaga waktu bergema di kepalanya, "Bersiaplah, kancil. Kau akan melakukan perjalanan melintasi waktu." Cahaya keemasan yang menyelimuti tubuh si kancil semakin terang, membuatnya sulit membuka mata. Angin berputar kencang, dan ia merasa seperti melayang di udara tanpa bobot. Ketika akhirnya cahaya itu meredup, si kancil menemukan dirinya berada di tempat yang sangat berbeda. Hutan yang tadi penuh pepohonan lebat kini berubah menjadi ruang luas yang tampak seperti dimensi lain. Langitnya berwarna ungu gelap dengan bintang-bintang berputar perlahan, sementara tanah di bawahnya bersinar seperti kaca yang memantulkan bayangan waktu yang bergerak cepat. Si kancil menelan ludah, merasa kecil di tempat yang begitu asing ini. Ia menoleh ke sekeliling, mencari penjaga waktu yang sebelumnya bersamanya. Namun, yang muncul bukanlah sosok bayangan tinggi itu, melainkan makhluk-makhluk aneh yang tiba-tiba melayang di sekitarnya. Mereka memiliki tubuh seperti kabut, mata bercahaya, dan suara yang berbisik seolah berasal dari berbagai arah sekaligus. Siapa kalian?" tanya si kancil, berusaha menahan rasa takutnya. Salah satu makhluk itu mendekat, tubuhnya berubah-ubah bentuk seperti air yang mengalir. "Kami adalah para penjaga waktu," jawabnya dengan suara yang bergema. "Kami menjaga keseimbangan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dan kau telah mengacaukannya." Si kancil mengerutkan dahinya, merasa bersalah tapi juga bingung. "Aku tidak tahu kalau jam itu begitu penting. Aku hanya menyentuhnya sedikit." Seketika, para penjaga waktu berbisik lebih keras, seolah-olah kata-katanya membuat mereka semakin gelisah. "Sentuhan kecil bisa membawa kehancuran besar," ujar salah satu dari mereka. "Waktu bukanlah sesuatu yang bisa dimainkan." Tiba-tiba, dari kejauhan, muncul satu sosok berbeda dari yang lain. Ia lebih besar, dengan jubah panjang berwarna biru gelap yang berkilauan seperti bintang-bintang di langit. Matanya tajam dan penuh wibawa, sementara di tangannya ia memegang tongkat panjang yang ujungnya bercahaya. "Kau adalah si kancil, si cerdik dari hutan?" tanyanya dengan suara dalam. Si kancil mengangguk ragu. "Ya, dan sepertinya aku dalam masalah besar." Sosok itu mendekat, menatapnya dalam-dalam. "Namaku Azrak, penjaga waktu utama. Kekacauan ini terjadi karena perbuatanmu, tetapi mungkin, kaulah satu-satunya yang bisa memperbaikinya." Si kancil menelan ludah. Ia tidak tahu apakah ini sebuah hukuman atau sebuah takdir, tapi yang jelas, perjalanan barunya baru saja dimulai. Si kancil menatap Azrak dengan perasaan campur aduk, antara kagum, takut, dan bingung. Ia memang cerdik dalam menghadapi hewan-hewan di hutan, tapi urusan waktu itu di luar kemampuannya. Namun,
Tatapan tajam Azrak membuatnya sadar bahwa ia tidak punya pilihan lain. Apa yang harus aku lakukan? Tanya si kancil akhirnya, berusaha menutupi kegelisahannya. Azrak mengetukkan tongkatnya ke tanah, dan tiba-tiba, di depan mereka muncul sebuah lingkaran cahaya yang berputar seperti pusaran air. Kau harus pergi ke masa lalu, katanya tegas. Di sanalah jam ini pertama kali diciptakan. Hanya dengan memahami asal-usulnya, kau bisa menemukan cara untuk memperbaikinya. Si kancil menatap pusaran cahaya itu dengan perasaan ragu. Dan bagaimana jika aku terjebak di sana? Tanyanya, mengangkat sebelah alisnya. Azrak menghela napas. Waktu adalah sesuatu yang rapuh. Jika kau tidak berhati-hati, kau bisa terperangkap selamanya. Tetapi aku akan memberimu sesuatu. Ia mengulurkan sebuah kristal kecil yang bersinar kebiruan. Ini adalah kristal waktu. Gunakan ini untuk kembali jika kau dalam bahaya. Si kancil menerima kristal itu dengan hati-hati, lalu mengangguk mantap. Baiklah, ayo lakukan ini. Tanpa menunggu lebih lama, ia melangkah ke dalam pusaran cahaya. Seketika, tubuhnya terasa ringan, seolah-olah ia jatuh ke dalam angin yang berputar. Cahaya di sekelilingnya berkedip-kedip, menampilkan kilasan peristiwa yang terjadi di masa lalu, hutan yang masih muda, hewan-hewan yang tampak berbeda, dan sebuah sosok yang sedang menempa jam waktu di dalam sebuah gua gelap. Saat ia membuka mata, ia menemukan dirinya berada di tengah hutan yang tampak lebih liar daripada yang ia kenal. Pohon-pohon menjulang lebih tinggi, udara terasa lebih bersih, dan suara burung-burung terdengar nyaring di kejauhan. Ini benar-benar masa lalu. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, ia mendengar suara gemuruh dari balik semak-semak. Seekor harimau raksasa dengan taring panjang keluar, menatapnya dengan mata penuh kewaspadaan. Si kancil membeku. Apakah harimau di masa lalu lebih besar dan lebih ganas dari yang ia kenal? Ia baru saja tiba di masa lalu, dan tampaknya petualangannya baru benar-benar dimulai. Si kancil menahan napas saat harimau raksasa itu melangkah mendekat. Taringnya panjang dan matanya bersinar tajam dalam cahaya remang-remang hutan. Ini jelas bukan harimau biasa, ia jauh lebih besar dan kuat dibandingkan harimau manapun yang pernah dilihat si kancil di masa kini. Siapa kau, makhluk kecil? Suara harimau itu bergema, berat dan berwibawa. Tidak seperti harimau di zamannya, yang satu ini bisa berbicara dengan nada yang sangat beradab. Si kancil, meskipun cemas, tetap mencoba bersikap santai. Ia sudah terbiasa menghadapi pemangsa, dan ia tahu bahwa kepanikan hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Aku, seorang pengembara, katanya sambil tersenyum licik. Aku datang untuk mencari sesuatu yang sangat penting. Harimau itu menyipitkan matanya. Tidak ada yang bisa melewati hutan ini tanpa izin. Aku adalah penjaganya. Katakan yang sebenarnya sebelum aku memutuskan apakah kau akan pergi dengan damai, atau menjadi makan malamku. Si kancil tahu ia tidak bisa berbohong kepada makhluk sebesar ini. Jadi, dengan hati-hati, ia menjelaskan bahwa ia mencari asal-usul sebuah jam kuno yang telah mengacaukan waktu. Harimau itu mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu tiba-tiba tertawa rendah. Kau mencari jam waktu? Tanyanya. Berhati-hatilah. Benda itu tidak hanya menjaga keseimbangan waktu, tetapi juga menyimpan rahasia yang lebih besar. Banyak yang menginginkannya, termasuk dia. Si kancil menelan ludah. Siapa dia yang kau maksud? Harimau itu menatap ke arah hutan yang lebih dalam, di mana kabut pekat menyelimuti pohon-pohon besar. Seseorang yang telah lama diasingkan dari aliran waktu. Ia dikenal sebagai penjaga kegelapan, makhluk yang ingin mengendalikan waktu untuk dirinya sendiri. Ia pernah mencoba merebut jam itu, tetapi gagal dan akhirnya dikurung di dalam bayangan waktu. Bulu si kancil berdiri. Ini lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Jika penjaga kegelapan masih ada di suatu tempat, maka kemungkinan besar ia akan mencoba merebut jam itu lagi. Jika kau benar-benar ingin menemukan jawabannya, lanjut harimau itu, kau harus pergi ke gua waktu. Di sanalah jam itu pertama kali dibuat, dan mungkin, kau akan menemukan lebih dari yang kau cari. Si kancil menatap ke arah hutan yang gelap di hadapannya. Ia tahu bahwa bahaya menanti, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Jika ingin memperbaiki kekacauan yang ia sebabkan, ia harus melanjutkan perjalanan, meskipun itu berarti menghadapi makhluk yang telah lama terkunci di dalam bayangan waktu. Si kancil menatap hutan gelap yang membentang di hadapannya. Udara di sekitar gua waktu terasa lebih dingin, dan setiap langkah yang ia ambil terdengar menggema. Bayangan pepohonan bergerak seolah-olah hidup,
membuat bulu kuduknya meremang. Ia tahu bahwa rahasia besar tentang jam waktu tersembunyi di dalam gua ini, tetapi ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan, penjaga kegelapan juga mengincarnya. Saat ia hendak memasuki gua, tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar hebat. Sebuah suara bergema di udara, dalam dan mengancam. Kau pikir bisa masuk begitu saja, kancil kecil? Dari dalam kabut gelap yang muncul entah dari mana, sesosok bayangan tinggi mulai terbentuk. Sosok itu memiliki mata merah menyala dan jubah yang bergerak seolah-olah terbuat dari kegelapan itu sendiri. Si kancil mundur selangkah, jantungnya berdebar. Kau, penjaga kegelapan. Bayangan itu tersenyum samar. Aku lebih dari sekadar penjaga. Aku adalah pemilik waktu yang sebenarnya. Aku sudah lama menunggu kesempatan ini. Dan sekarang, kau datang kepadaku, membawa kunci yang kubutuhkan. Tiba-tiba, si kancil merasakan sesuatu yang aneh. Cahaya dari kristal waktu yang diberikan Azrak mulai bergetar di tangannya. Sebelum ia bisa bereaksi, bayangan hitam itu melesat ke arahnya. Dalam sekejap, si kancil merasakan tubuhnya tersedot ke dalam pusaran waktu yang tidak terkendali. Saat ia membuka mata, ia tidak lagi berada di hutan. Sebaliknya, ia berdiri di tempat yang sangat asing, tanah yang kering dan pecah-pecah, pohon-pohon yang telah mati, dan langit yang berwarna abu-abu suram. Tidak ada suara burung, tidak ada angin sepoi-sepoi. Dunia ini terasa mati. Si kancil menyadari sesuatu yang mengerikan, ini adalah masa depan. Masa depan yang telah hancur. Kau melihatnya? Bukan. Suara penjaga kegelapan bergema dari kejauhan. Ia muncul di atas batu besar, matanya bersinar dengan keangkuhan. Inilah dunia yang akan terjadi jika keseimbangan waktu dihancurkan. Dan kaulah yang membuka jalan ke arah ini. Si kancil menggeleng cepat. Tidak, aku tidak pernah ingin ini terjadi. Tapi sekarang kau tidak punya pilihan, kata penjaga kegelapan sambil mengangkat tangannya. Bayangan-bayangan gelap mulai muncul dari tanah, membentuk sosok-sosok yang menyerupai makhluk-makhluk tanpa wajah. Serahkan kristal waktu padaku, dan mungkin aku akan mengembalikanmu ke tempatmu semula. Si kancil tahu bahwa jika ia menyerahkan kristal itu, segalanya akan semakin buruk. Maka, tanpa pikir panjang, ia berbalik dan berlari secepat mungkin. Penjaga kegelapan tertawa, dan bayangan-bayangan hitam itu mengejarnya dengan kecepatan luar biasa. Dengan napas tersengal, si kancil berlari menembus reruntuhan pohon-pohon mati. Ia harus menemukan cara untuk kembali, sebelum masa depan yang hancur ini menjadi kenyataan yang tak bisa diubah. Si kancil berlari secepat mungkin melewati tanah yang retak dan pepohonan mati. Bayangan-bayangan hitam yang mengejarnya melesat dengan kecepatan luar biasa, bergerak seperti asap yang berputar di udara. Napasnya tersengal, tetapi ia tahu bahwa berhenti bukanlah pilihan. Jika tertangkap, ia mungkin akan terperangkap selamanya dalam masa depan yang hancur ini. Saat melewati sebuah celah besar di tanah, ia melihat sesuatu yang aneh, sebuah menara tinggi yang tampak masih berdiri kokoh di tengah kehancuran. Batu-batu di sekitarnya berkilauan samar, seolah-olah tempat itu memiliki energi yang berbeda dari dunia sekitarnya. Mungkinkah itu tempat yang bisa membantunya kembali? Tanpa berpikir panjang, si kancil melompat menuju menara itu. Namun, bayangan-bayangan hitam semakin mendekat, dan dari atas, penjaga kegelapan mengawasinya dengan tatapan penuh kesombongan. Kau bisa berlari, kancil kecil, tapi kau tidak bisa lari dari waktu itu sendiri, katanya sambil melambaikan tangannya. Tiba-tiba, tanah di sekitar menara mulai retak, dan pusaran hitam muncul dari bawahnya. Si kancil hampir kehilangan keseimbangan, tetapi ia berhasil mencengkeram batu terdekat. Dari dalam pusaran itu, sebuah suara lain terdengar, suara yang jauh lebih tua dan berwibawa. Kunci keseimbangan ada di dalam menara. Temukan dan kembalikan waktu seperti semula. Si kancil mendongak. Di puncak menara, sebuah cahaya biru berputar perlahan, memancarkan energi yang mirip dengan kristal waktu yang ia pegang. Ia tidak tahu apa itu, tetapi instingnya mengatakan bahwa benda itu adalah jawabannya. Dengan sekuat tenaga, ia memanjat reruntuhan batu menuju puncak menara. Bayangan-bayangan hitam berusaha mengejarnya, tetapi setiap kali mereka mendekat, cahaya biru dari puncak menara tampak menahan mereka. Si kancil menggunakan kecerdikannya, melompati celah-celah sempit dan menggunakan batu-batu yang longgar sebagai pijakan. Saat akhirnya ia mencapai puncak, ia melihatnya, sebuah jam pasir besar, bersinar dengan cahaya biru yang sama dengan kristal waktu. Pasir di dalamnya bergerak dengan aneh,
terkadang berputar ke atas, terkadang ke bawah, seolah-olah tidak terikat oleh hukum waktu yang normal. Si kancil tahu ia harus bertindak cepat. Jika ini adalah kunci untuk mengembalikan keseimbangan, maka ia harus menggunakannya sebelum penjaga kegelapan menghancurkan segalanya. Namun, sebelum ia bisa menyentuh jam pasir itu, tiba-tiba sebuah tangan bayangan mencengkeram kakinya. Penjaga kegelapan berdiri di belakangnya, matanya bersinar lebih terang dari sebelumnya. "Aku tidak akan membiarkanmu merusak rencanaku." Suaranya bergema dengan kemarahan. Si kancil meneguk ludah. Ia berada di puncak menara, dikepung oleh kegelapan, dengan waktu yang semakin menipis. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Si kancil meronta saat tangan bayangan mencengkeram kakinya dengan kuat. Dingin, seperti es yang merayap ke dalam tubuhnya, membuat bulu-bulunya berdiri. Ia mencoba menarik dirinya ke arah jam pasir bercahaya biru di hadapannya, tetapi penjaga kegelapan tidak tinggal diam. "Aku sudah menunggu berabad-abad untuk mengendalikan waktu," suara penjaga kegelapan bergema, semakin dalam dan penuh amarah. "Dan kau pikir aku akan membiarkan seekor kancil kecil menghancurkan segalanya?" Si kancil menggertakkan giginya. Ia tahu ia tidak bisa melawan kekuatan gelap ini secara langsung, tetapi ia punya satu keunggulan, kecerdikan. Ia melirik jam pasir itu sekali lagi, memperhatikan bagaimana pasir di dalamnya berputar aneh, seolah belum sepenuhnya stabil. Dengan cepat, ia mengingat ucapan harimau penjaga hutan di masa lalu, jam ini bukan hanya penyeimbang waktu, tetapi juga penentu takdirnya. Seketika, sebuah ide muncul di kepalanya. Ia merogoh kantong kecil di pinggangnya dan menemukan kristal waktu yang diberikan oleh Azrak. Cahaya birunya bergetar, hampir seolah menunggu untuk digunakan. Dengan kecepatan seekor kancil yang lincah, ia melempar kristal waktu tepat ke dalam jam pasir. Sejenak, waktu terasa berhenti. Mata penjaga kegelapan membesar, menyadari apa yang terjadi. "Tidak!" teriaknya. Jam pasir itu mulai bersinar semakin terang, memancarkan cahaya biru yang begitu kuat hingga membutakan sekelilingnya. Pasir di dalamnya berputar semakin cepat, menciptakan angin puyuh yang menyapu puncak menara. Si kancil merasakan tarikan yang kuat di sekelilingnya, seolah waktu sendiri sedang menggeliat, mencari keseimbangan yang baru. Penjaga kegelapan berusaha bertahan, tetapi perlahan tubuhnya mulai terseret ke dalam pusaran cahaya. "Ini belum berakhir, kancil kecil. Aku akan kembali, aku akan," kata-katanya terputus saat tubuhnya larut dalam cahaya dan menghilang ke dalam pusaran waktu. Si kancil memejamkan matanya. Ia merasakan tubuhnya melayang, tertarik oleh kekuatan waktu yang sedang dipulihkan. Sebelum kesadarannya hilang, ia mendengar suara Azrak bergema di kejauhan, "Kau telah melakukan tugasmu, kancil. Kini, waktumu untuk kembali." Dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Si kancil tidak tahu akan kemana ia pergi, tetapi satu hal yang pasti, ia telah berhasil menghentikan kehancuran waktu. Si kancil merasa tubuhnya melayang di tengah kehampaan. Cahaya biru dari pusaran waktu yang diciptakan oleh jam pasir masih menyelimutinya, tetapi perlahan mulai meredup. Ia tidak tahu berapa lama ia telah berada di dalam aliran waktu ini, detik, menit, atau mungkin berabad-abad. Namun, sebelum ia bisa memikirkan lebih jauh, tubuhnya tiba-tiba ditarik dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, ia merasakan tanah di bawah kakinya lagi. Angin segar menerpa wajahnya, dan suara dedaunan yang berbisik terdengar jelas di telinganya. Dengan hati-hati, ia membuka mata. Ia kembali ke hutan tempat ia memulai perjalanan ini. Si kancil menoleh ke sekeliling, memastikan semuanya benar. Pepohonan rindang, burung-burung berkicau seperti biasa, dan yang terpenting, hutan ini hidup, tidak seperti kehancuran yang ia lihat di masa depan. Napasnya terengah-engah, tetapi hatinya dipenuhi rasa lega. Ia telah kembali dengan selamat. Namun, sebelum ia bisa merayakan keberhasilannya, suara langkah berat terdengar mendekat. Ia menoleh dan melihat Azrak, sang penjaga waktu utama, berdiri dengan tongkat bercahaya di tangannya. "Kau berhasil, si kancil," kata Azrak dengan suara dalam yang penuh wibawa. Keseimbangan waktu telah dipulihkan, dan penjaga kegelapan kini terperangkap di dalam aliran waktu yang tak berujung. Si kancil menghembuskan napas lega, lalu menyeringai bangga. "Tentu saja, aku kan cerdik," katanya, mengangkat kepalanya dengan percaya diri. Azrak tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangannya. Kristal waktu yang sebelumnya dilempar oleh si kancil ke dalam jam pasir tiba-tiba muncul kembali, berputar perlahan di udara sebelum mendarat di tangan Azrak.
Kau telah menunjukkan keberanian dan kecerdikan yang luar biasa, lanjut Azrak. Dan karena itu, aku akan menghapus jejak perjalanan ini dari ingatan dunia. Waktu harus berjalan sebagaimana mestinya, tanpa ada yang mengetahui bahwa keseimbangan ini hampir runtuh. Si kancil menatapnya dengan mata membelalak. Tunggu, jadi aku tidak bisa menceritakan petualangan hebat ini kepada siapapun. Azrak menggeleng. Tidak, kancil, waktu memiliki rahasianya sendiri, dan beberapa hal lebih baik tetap tersembunyi. Si kancil menghela napas panjang. Sedikit kecewa, tetapi juga memahami alasan di balik keputusan Azrak. Yang terpenting, ia telah melakukan sesuatu yang besar, menyelamatkan waktu itu sendiri. Sebelum ia bisa berkata apa-apa lagi, Azrak mengetukkan tongkatnya ke tanah, dan cahaya keemasan menyelimutinya. Dalam sekejap, si kancil merasa kantuk luar biasa menyerangnya. Kelopak matanya menjadi berat, dan ia tak bisa melawan rasa lelah yang datang tiba-tiba. Dalam detik berikutnya, semuanya menjadi gelap, dan si kancil tenggelam dalam tidur yang dalam. Si kancil terbangun dengan tubuh yang terasa ringan. Ia berbaring di atas rerumputan hijau yang lembut, dengan sinar matahari pagi menyinari wajahnya. Angin sepoi-sepoi berhembus, membawa aroma bunga liar yang segar. Ia mengerjap beberapa kali, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia menoleh ke sekeliling. Tidak ada tanda-tanda Azrak, tidak ada kristal waktu, tidak ada jam pasir, dan tidak ada jejak dari perjalanan luar biasanya. Semua tampak normal, seperti hari-hari biasa di hutan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah semua itu hanya mimpi? Si kancil menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Ia masih bisa merasakan ketegangan saat dikejar bayangan hitam, masih bisa mendengar suara penjaga kegelapan yang penuh ancaman, dan masih bisa mengingat jelas perasaan melayang di dalam aliran waktu. Itu semua terlalu nyata untuk disebut sekadar mimpi. Namun, saat mencoba mengingat lebih banyak, ia merasakan sesuatu yang aneh. Detail-detailnya mulai memudar, seperti tinta yang terkena air. Nama-nama, peristiwa, bahkan wajah Azrak, semuanya semakin samar dalam pikirannya. Ia berdiri dan mencoba mencari jejak petualangannya, tetapi tidak ada yang berubah di hutan. Semua seperti semula, seakan perjalanan itu tidak pernah terjadi. Saat berjalan melewati sungai kecil, ia melihat bayangannya sendiri di air. Ia menatap refleksi dirinya, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjadi bukti dari petualangan itu. Namun, yang ia lihat hanyalah si kancil yang biasa, cerdik, gesit, tetapi tetap seekor kancil seperti sebelumnya. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncul seekor kura-kura tua yang dikenal sebagai tetua hutan. Ia berjalan pelan mendekati si kancil. Kau tampak kebingungan, kancil, katanya dengan suara lembut. Si kancil tersenyum kecil. Aku hanya merasa, seperti kehilangan sesuatu. Tapi aku tidak tahu apa. Tetua hutan mengangguk pelan. Kadang, ada hal-hal yang terjadi di dunia ini yang tidak perlu diingat. Tapi itu tidak berarti, hal itu tidak penting. Si kancil menatapnya dengan mata menyipit. Maksudmu apa, tetua? Kura-kura tua itu hanya tersenyum bijak. Legenda bukan hanya tentang sesuatu yang diceritakan. Kadang-kadang, legenda juga bisa menjadi bagian dari dunia tanpa perlu diingat oleh siapapun. Si kancil terdiam. Ia mungkin tidak bisa mengingat semua yang terjadi, tetapi di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang mungkin tak akan pernah diketahui siapapun, sebuah legenda yang terlupakan. Dengan langkah ringan, ia berjalan kembali ke dalam hutan, siap menghadapi petualangan baru, meskipun petualangan terbesar dalam hidupnya kini hanya menjadi bayangan samar di pikirannya. Wah, teman-teman, itulah kisah luar biasa tentang si kancil dan makhluk penjaga waktu. Sebuah petualangan yang penuh ketegangan, kecerdikan, dan tentu saja, pesan berharga tentang keseimbangan waktu. Semoga kalian menikmati cerita ini. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf ya. Jangan ragu untuk tinggalkan komentar di bawah, karena masukan dari kalian sangat berarti. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.